Di awal cerita, Shin berganti ke tempat lembah api yang terbakar. Di sana, semua tetua sedang mengadakan sebuah rapat internal. Sebuah aliansi dan berhubungan dengan aula jiwa. Mereka memang sekelompok orang yang sangat menjijikan, tetapi siapa yang berani menantang mereka semua tanpa alasan dan meminta mereka untuk pergi, ucap leluhur. Tan Shen kemudian menjawab, dia adalah Xiaoyan dan kurasa dia mempunyai kemampuan karena sekarang dia telah mencapai tingkatan doseng di umurnya yang masih muda, ucap Tang Jen. Xiaoyan itu sudah mencapai bintang 1 doseng. Jika penampilannya lumayan, minta dia menikahi Tang Huer dan setelahnya aku akan menyetujui aliansi, ucap leluhur. Mendengar ini, terlihat Tang Huer memerah. Dia pun berkata, jangan bicara omong kosong, memang saya menyukainya, namun sepertinya itu adalah hal mustahil, ucap Tang Huer. Jangan pesimis dulu, ucap Tang Jen. Mampu mencapai prestasi yang luar biasa pada usia yang seperti itu, tentu ini menunjukkan betapa luar biasanya Xiaoyan dan dia bahkan bisa mengumpulkan kalian berdua di sisinya. Jelas orang ini meninggalkan kesan yang baik bagi Anda berdua, ucap leluhur. Leluhur, Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuh Anda jika Anda setuju dengan aliansi ini, ucap Tang Jen. Begitukah? Bagaimana kalau saya tetap tidak setuju, ucap leluhur. Kalau Anda tidak setuju, Xiaoyan berkata bahwa dia akan tetap membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu itu, ucap Tang Jen sambil tersenyum. Anak kecil ini memang tidak buruk, kalau begitu tidak ada alasan untuk kita menolak tawaran ini, ucap leluhur. Leluhur, maksudmu kau setuju? Tanya Tang Jen. Ya, tentu, bergabunglah dengan aliansi tersebut dan sudah bertahun-tahun saya tidak menunjukkan diri. Aku ingin tahu apakah benua ini masih ingat dengan namaku, ucap leluhur. Keputusan pun telah didapatkan. Akhirnya Shin berganti lagi ke tempat Xiaoyan. Sudahkah sekte bunga dan lembah api yang terbakar menyetujui aliansi ini? Tanya Xiaoyan. Seseorang elder tertawa dan berkata, sekte bunga dan lembah api terbakar telah memberi kami jawaban yang jelas. Mereka sedang menunggu kepala Pavilion Junior untuk memutuskan kapan akan mengumumkan berita ini, ucap salah satu elder dari Pavilion Paling Star. Terlihat Xiaoyan, Cailin dan sisanya menghela napas lega setelah mendengar kata-kata ini. Di sisi lain, Yalao berkata, kemajuan yang lancar dari aliansi ini sepertinya melebihi harapan saya, ucap Yalao sambil tertawa. Dalam hal itu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas rincian aliansi? Tanya Cailin. Tidak perlu terburu-buru, meskipun sekte bunga dan lembah api terbakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi ini, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan aula jiwa, kita pasti perlu mengikat Pure Tower. Kalau tidak, itu akan sangat sulit, ucap Yalao. Xiaoyan yang mendengar ini sedikit mengangguk. Pure Tower selalu mempertahankan sikap netral dan mereka tidak pernah bergabung dengan aliansi manapun. Haruskah kita mengirim surat sebagai permohonan dan seseorang penatua ke sana, ucap Xiao Yixian. Mendengar ini, Yalao menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini tidak boleh dilakukan dengan sembrono. Jika kami ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan saya harus secara pribadi mengunjungi Pure Tower dengan Xiaoyan, ucap Yalao. Ya, itu adalah solusi yang terbaik, guru, ucap Xiaoyan. Jika sudah diputuskan, maka saya akan mengurus Pavilion Paling Star. Masalah-masalah selama periode waktu ini sebagian telah diselesaikan. Kemungkinan tidak akan ada masalah lagi di masa depan. Kapan kalian berdua akan pergi? Tanya Cailin. Hal ini tidak bisa ditunda. Kami akan pergi hari ini, ucap Yalao. Xiaoyan pun terlihat mengangguk ketika mendengar Yalao berkata. Akhirnya, dengan keputusan yang dibuat Xiaoyan dan Yalao untuk tidak menunda keberangkatan mereka, kemudian mereka keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke wilayah Pure Tower. Karena Pavilion Paling Star baru saja stabil, hanya mereka berdua yang tersisa di perjalanan ini. Cailin, Xiao Yixian dan sisanya menjaga Pavilion Paling Star. Singkat cerita, Yalao dan Xiaoyan pun sampai di Pure Tower dan terlihat mereka berdua duduk di sebuah ruangan sambil menunggu para tetua Pure Tower. Ketiga orang ini tampaknya telah membentuk suasana yang hebat tentang mereka sekarang, ucap Yalao kepada Xiaoyan sambil melirik ketiga tetua yang datang. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Yalao dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi dia tidak memberikan komentar sedikit pun. Kemudian ketiga tetua terlihat menghampiri Xiaoyan dan Yalao.
Suan Kongzi segera berkata sambil tertawa, "Anda adalah tamu yang sangat langka. Saya tidak menyangka kita bisa bertemu lagi," ucap Suan Kongzi kepada Yalau. Tian Leiji dan Suan Yu juga dengan cepat mengikutinya. Kedua mata mereka mengandung kegembiraan saat mereka melihat Yalau di aula besar tersebut yang sedang memegang cangkir teh. "Udah lama sejak kita bertemu terakhir kali. Bagaimana kabarmu?" tanya Yalau. Terlihat Suan Kongzi menepuk pundak Yalau ketika dia berkata, "Tidak disangka aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup," ucap Suan Kongzi. Senyum di wajah Yalau menjadi lebih besar ketika mendengar ini. "Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tetapi kamu masih secantik dulu. Anda tidak nampak seperti beberapa dari orang-orang tua ini," ucap Yalau kepada Suan Yu. Wajah Suan Yu sedikit memerah setelah mendengar pujian ini. Sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiaoyan merasa terdiam. Tampaknya kepala piltower raksasa ini benar-benar memiliki perasaan pada Yalau. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar. Setelah mereka bertemu setelah sekian lama, Xiaoyan tidak dapat mengganggu. Yang bisa dia lakukan adalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka semua. "Yao tua, kamu benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda, tapi dia sudah mencapai kelas dosen. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Anda saat itu, saya yang lama benar-benar ingin merebutnya." Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiaoyan di samping. Setelah mengobrol sebentar, Suan Kongzi langsung tertawa. "Penatua Suan Kongzi, tolong jangan menggoda anak muda ini," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Suan Kongzi hanya tertawa. "Aku tidak layak dengan istilah penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah tuan. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih doki atau keterampilan alkemis, kemungkinan saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda," ucap Suan Kongzi. Kemudian Suan Kongzi berkata kembali, "Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan." "Yao tua, kunjunganmu kali ini ke Piltower pasti melibatkan beberapa masalah besar kan?" tanya Suan Kongzi. "Ya, tebakan Anda benar. Saya datang ke sini untuk membicarakan soal aliansi," ucap Yalau. "Ah, aliansi ya. Masalah ini agak merepotkan. Bukankah Anda tahu dan menyadari betapa keras kepalanya orang-orang tua itu?" Kelompok Suan Kongzi semua mengurutkan kening ketika berbicara soal ini. "Aku sadar itu merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Aula jiwa terlalu kuat. Tak satu pun dari partai kami yang telah bergabung bisa melawan mereka sendirian. Dan jika kita tidak membentuk aliansi, tidak ada satupun dari kita akan dapat melarikan diri dari cakar aula jiwa," ucap Yalau. "Hal ini akan jauh lebih mudah jika leluhur itu masih ada. Hanya saja dia sekarang sedang tidak ada," ucap Suan Yu. "Apa, leluhur Piltower sedang tak ada lagi?" ucap Yalau. "Ya, sudah lama sekali dia menghilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar kabar darinya. Jika token giok rohaninya masih belum baik-baik saja, bahkan kita akan berpikir bahwa dia telah bertemu dengan beberapa kecelakaan," ucap Suan Kongzi. "Leluhur? Siapakah leluhur itu?" tanya Xiaoyan. "Nenek moyang ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri Piltower. Dia juga orang yang paling berpengalaman di Piltower dan kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Dan jika dia menyetujui aliansi ini, tidak akan ada masalah. Tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Namun sayangnya leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bisa bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini," ucap Suan Kongzi. Kemudian Suan Kongzi berkata kembali, "Hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja targetnya bukan wanita hamil tersebut, tetapi bayi yang ada di rahim mereka. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan insiden di mana bayi telah menghilangkan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan. Dan setelah menemukan bayi yang telah meninggal lebih awal, dia kemudian akan memasuki tubuh wanita hamil tersebut dan menggunakan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Kemudian dia akan dilahirkan dan tumbuh menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai tubuh itu akhirnya mati," ucap Suan Kongzi. Ketika mendengar ini, Xiaoyan benar-benar terpana. Ketika dia menatap Suan Kongzi dengan wajah tersenyum pahit, dia tertawa datar dan berkata, "Nenek moyang ini adalah manusia yang sangat unik," ucap Xiaoyan. Kemudian Suan Kongzi berkata kembali, "Selain itu, leluhur bukanlah manusia. Bentuknya yang sebenarnya adalah sebuah pil obat," ucap Suan Kongzi. "Apa? Bukan manusia? Berarti dia berbentuk pil obat diri yang legendaris?" tanya Xiaoyan.
Ya, bisa disebut seperti itu. Semua pil obat yang pernah mengalami pil petir 9 warna akan memiliki kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang buas. Kemudian, Xiaoyan bergumam, semua pil obat yang pernah mengalami pil petir 9 warna akan memiliki kecerdasan, tetapi pil obat sebagian besar dalam bentuk binatang buas. Namun ada beberapa pil obat tingkat 9 yang legendaris dapat digunakan dalam bentuk manusia, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk berlatih. Namun Xiaoyan hanya membaca tentang pil ini di beberapa buku kuno. Xuan Kongji hanya tertawa ketika mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Kemudian dia berkata, pil obat yang berada di tingkat ini sangatlah langka di zaman kuno dan hanya sedikit orang yang bisa memperbaikinya sekarang, ucap Xuan Kongji. Dan penatua yang menghaluskan leluhur adalah salah satu pendiri pil tower, tetapi penatua itu telah meninggal setahun sebelum dia akan mati. Dia menghabiskan semua upaya untuk memperbaiki pil obat. Nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang, namun seluruh jiwanya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh dan menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi, ucap Xuan Kongzi. Selanjutnya, pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan menara pil tower dan tetap tinggal sebagai penjaga pil tower. Dari sudut pandang tertentu, leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, tetapi kontrol avatar ini agak rumit, ucap Xuan Kongji. Terlihat Xiaoyan menghapus keringat dinginnya ketika mendengar asal-usul leluhur pil tower. Ternyata ada pil misterius tingkat 9 mutasi pil Xuan. Penatua tersebut mampu memperbaiki pil tingkat 9 Xuan dan menyebabkannya bermutasi. Sepertinya kekuatannya paling tidak bintang 5 atau bintang 6 doseng. Setelah memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki pil tower. Lalu bagaimana dengan masalah aliansi? Tanya Xiaoyan. Karena leluhur tidak ada, semua masalah utama pil tower diputuskan oleh Dewan Penatua Utama dari pil tower kecil, ucap Xuan Kongzi. Kemudian Xuan Kongzi menatap Yalau dan berkata, mengapa kamu dan Xiaoyan tidak mengikutiku ke menara pil kecil? Setelah saya melaporkan masalah ini, orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut, ucap Xuan Kongzi. Ya, baiklah, lagian sudah bertahun-tahun sejak saya tidak memasuki tempat itu, ucap Yalau. Terlihat Xuan Kongzi tersenyum. Dia berdiri dan kemudian dia berjalan ke ujung aula besar sebelum menekankan tangannya ke dinding, dan sekejap mata dinding telah berubah menjadi terowongan spesial yang berputar perlahan. Ah, alam yang diciptakan sendiri ya, menara pil kecil ini benar-benar di dalam dunia yang dibuat, Xiaoyan bergumam dalam hatinya setelah melihat terowongan ini muncul. Baiklah, mari kita pergi, ucap Xuan Kongzi. Terlihat kelompok itu melewati beberapa jalan gunung. Sebelum mereka berhenti di puncak gunung, kelompok Xuan Kongzi menatap Xiaoyan dan Yalau. Kalian tunggulah dulu di rumah batu yang agak sederhana ini. Saya akan melaporkan masalah aliansi kepada para tetua, ucap Xuan Kongzi. Singkat cerita, Xuan Kongzi tertawa getir setelah melapor kepada para tetua. Kemudian dia kembali ke rumah batu. Lalu dia berbicara, sudah diputuskan, ada 2 berita, satu baik dan satu buruk. Lalu Xuan Kongzi menatap Xiaoyan dan berkata, berita baiknya kita telah mengumpulkan 5 suara untuk mendukung aliansi ini. Namun berita buruknya adalah bahwa dalam 3 hari Dewan Penatua Utama akan menerima penatua baru. Penatua baru tersebut juga akan memiliki 1 suara. Sayangnya orang dengan peluang terbesar untuk memasuki Dewan Penatua Utama juga adalah orang yang sangat bertele-tele. Dan Anda kenal dengan orang itu, ucap Xuan Kongzi sambil menatap Yalau. Terlihat Yalau mengerutkan keningnya sebelum dia bertanya, apakah itu iblis tua Ho? Ucap Yalau. Ya, orang itu sepertinya tidak pernah senang denganmu, ucap Xuan Kongzi. Jika Anda tidak meninggalkan menara pil kecil saat itu, Anda sudah lama menjadi penatua Dewan Utama. Kita tidak perlu pusing karena masalah ini sekarang. Terlihat Xuan Ni melirik Yalau dan berbicara dengan suara lemah. Sementara itu, Yalau hanya tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang tua itu benar-benar menentang aliansi, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini dibentuk, tanya Tian Beiji. Xuan Kongzi dan Yalau menjadi terdiam setelah Tian Beiji berbicara. Ini tidak sepenuhnya sia-sia, bukankah semuanya akan baik-baik saja jika kita tidak membiarkan iblis tua Ho menjadi penatua yang baru, ucap Xuan Yu.
Itu memang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Siapa di Piltover Mountain yang bisa bersaing dengan iblis tua Ho? Yao tua mungkin bisa, tapi dia menarik diri dari Piltover atas kemampuannya sendiri saat itu. Menurut aturan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Terlihat Suang Kongji menggelengkan kepala ketika dia berbicara. Di sisi lain, Suan Yu terlihat melirik Xiaoyan dengan senyuman aneh. Kemudian dia berkata, Yao tua memang tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi Xiaoyan memilikinya. Dia adalah juara Pil Gathering dan calon penggantinya untuk menjadi kepala raksasa Piltover. Status ini memang memberinya kualifikasi untuk bersaing. Namun itu hanya akan bergantung pada Xiaoyan apakah dia akan dapat mengalahkan iblis tua atau tidak. Bagaimanapun, orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara pengumpulan pil dari Yalo waktu itu, ucap Suan Yu. Apa, Xiaoyan ya? Yalo mengangguk dan tertawa. Baiklah, biarkan Xiaoyan bersaing dengan orang tua itu. Aku akan membiarkan iblis tua itu tahu bahwa bukan hanya aku, Yao Chen, yang bisa mengalahkannya. Bahkan muridku pun dapat mengalahkannya, ucap Yalo sambil tertawa. Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan wajah iblis tua Ho akan berubah menjadi sangat malu, ucap Tian Leiji tertawa keras. Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing. Kemudian Xiaoyan bertanya berapa banyak warna pil lighting yang bisa dimurnikan oleh iblis tua ini, tanya Xiaoyan. Kemudian Suang Kongji menjawab dia mungkin akan dapat memurnikan pil lighting 9 warna sekarang, ucap Suang Kongji. Apa 9 pil lighting warna ya, gumam Xiaoyan. Ayo lakukan ini, kami akan menemukan cara untuk memungkinkan Xiaoyan bergabung dengan kompetisi. Tidak akan ada banyak masalah dengan kualifikasi juara pengumpulan pil, ucap Suang Kongji. Terlihat Xiaoyan dan Yalo mengangguk. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana saat ini relatif meriah. Kemudian pertandingan pun akan segera dimulai. Terlihat di sana sudah sangat ramai dan terlihat pula datang seseorang dari arah pintu masuk. Yao Chen, kau masih hidup rupanya, tanya iblis tua Ho. Yalo tertawa, kemudian dia berkata, iblis tua Ho, bahkan kamu juga masih hidup, bagaimana mungkin saya bisa mati sebelum Anda, ucap Yalo sambil tertawa. Ini adalah iblis tua Ho ya, gumam Xiaoyan ketika melihat iblis tua Ho. Ketika kamu meninggalkan menara pil kecil ini sendirian, aku berpikir kamu tidak akan berani kembali lagi, ucap iblis tua Ho. Yalo hanya tersenyum pahit ketika mendengar ini. Dia menahan amarahnya dan bersikap tenang. Kemudian iblis tua Ho berkata kembali, aku mendengar kamu berencana untuk mengambil bagian dalam pemilihan tertua. Telah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda telah meningkat atau tidak, ucap iblis tua. Dengan acuh tak acuh, Yalo menjawab, saya bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar ingin bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan bergabung dengan kompetisi ini, ucap Yalo sambil tertawa. Apa, muridmu? Jangan bercanda, ucap iblis tua Ho. Setan tua Ho, Xiaoyan adalah seseorang yang pernah menjuarai pil gathering dan dia memenuhi syarat, ucap Suang Kongji. Apa kejuaraan pil gathering? Lihat ekspresi iblis tua Ho sedikit suram. Dia jelas mengetahui pencapaian ini cukup baik untuk seseorang bocah tengik. Apalagi dia adalah murid dari Yalo. Namun dia terus meremehkan Xiaoyan dan berkata, sepertinya kualitas pertemuan pil kali ini benar-benar sangat berkurang, ucap iblis tua Ho. Anda salah besar, Xiaoyan waktu itu memurnikan pil lighting 5 warna selama pil gathering dilakukan untuk menjadi pemenangnya. Dan pesaingnya bahkan lebih hebat daripada kompetisi di waktu Anda, ucap Suan Yu. Dilepas pil 3 warna, tidak ada apa-apanya di sini. Karena Anda tidak bisa berpartisipasi, izinkan saya untuk mengambil posisi penatua ini. Namun karena lelaki kecil ini adalah murid Anda, saya akan membantu Anda untuk mengajarinya, ucap iblis tua Ho. Dengar ini, kemudian Yalo menjawab, muridku ini benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Karena iblis tua Ho bermaksud mengajarinya, aku akan membantunya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, ucap Yalo sambil tertawa. Yao Chen, jangan sombong dulu. Aku tahu untuk apa kamu di sini. Setelah saya mendapatkan posisi penatua itu, saya pasti akan membuat Anda berdua kembali dengan tangan kosong, ucap iblis tua Ho. Sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua Ho ini untuk menjadi penatua. Bagaimana menurutmu, ucap Yalo.
Tidak perlu khawatir guru, saya akan berusaha yang terbaik, ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat 7 sosok tua muncul di atas panggung batu. Banyak orang yang membungkuk dan menyapa 7 penatua ini. Setelah melihat mereka, mereka semua berkata, salam untuk ketujuh sesepuh. 2 tingkat menengah Banseng, 1 tingkat Banseng, dan satunya telah mencapai tingkatan awal bintang kedua dari kelas Doseng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Field Tower, gumam Xiaoyan. Lihat, penatua berpakaian linen itu adalah penatua pertama dari menara pil kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang yang paling senior di menara pil kecil. Bahkan saya harus menyapa sebagai seseorang dari generasi muda, ucap Yalao menjelaskan kepada Xiaoyan. Sungguh tekanan spiritual yang sangat kuat, Xiaoyan bergumam ketika penatua pertama melirik kepada Xiaoyan. Kemudian penatua pertama segera berkata, hari ini adalah kesempatan yang langka di menara pil kecil kami. Pemilihan tetua ini bukan pertama kalinya, setiap orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat. Anda dapat mengambil bahan obat apapun dari gunung ini, dan siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi akan secara alami menjadi pemenangnya, ucap penatua pertama. Kemudian penatua pertama berkata kembali, jika tidak ada pertanyaan lagi, orang yang akan bergabung dalam seleksi, silahkan maju, ucap penatua pertama. Tidak berselang lama setelah mendengar ucapan dari penatua pertama, banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri-sendiri, berdiri di tanah terbuka. Baiklah, aku juga akan segera maju, terlihat Xiaoyan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Ya, lakukan yang terbaik, jangan mempermalukan nama guru Anda, ucap Xuan Yu. Xiaoyan terlihat mengangguk ketika mendengar ini. Junior ini adalah Xiaoyan, dia adalah murid dari Yao Chen dan juara dari pertemuan Pil Gathering. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk bergabung, mengikuti pemilihan penatua, ucap penatua pertama. Jadi itu sebabnya ya, tidak terduga bahwa Yao Chen orang itu telah menerima murid lain, ucap penatua yang lain. Namun pemilihan elder kali ini bukanlah game biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung agar mendapatkan pengalaman, ucap penatua yang lain. Penatua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika semua orang siap, silahkan dimulai. Dan akhirnya pertandingan pun dimulai. Di awal, Xiaoyan sudah memperlihatkannya api surgawinya. Ini api surgawi ya. Anak muda ini benar-benar memiliki kendali yang kuat atas nyala api surgawi tersebut. Namun bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiaoyan kali ini segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbincang-bincang. Aku ingin tahu obat apa yang Xiaoyan rencanakan untuk penyempurnaan pil kali ini. Xuan Kongji memandang Xiaoyan di antara kerumunan dan merenung pada dirinya sendiri. Sementara itu, banyak orang yang terpana ketika melihat trik Xiaoyan. Tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilannya yang baru saja ditampilkan. Xiaoyan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu, namun saya tidak pernah mencoba untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, saya hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat, ucap Yalao. Benih Bodhisattva, dia ingin menyuling pil Bodhisattva. Terlihat kelompok yang berpengalaman dari Yalao menyadari tujuan Xiaoyan setelah melihat manik-manik campur itu muncul. Level tertinggi dari pil Bodhisattva paling banyak dapat menarik pil lightning 9 warna. Menurutku agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hao dengan pil ini, ucap Xuan Yu. Tenang saja, dia seharusnya punya rencananya sendiri, ucap Yalao. Sementara itu, sejumlah besar bahan obat ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk bekerja dengan benih Bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memurnikan pil Bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar ramuan obat yang serupa dengan ramuan yang diperlukan untuk memurnikan pil Bodhisattva? Xuan Kongji menurutkan kening dan bergumam. Untuk itu belum pasti, saya pun sangat ragu. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai akhir. Terlihat beberapa dari mereka menghela napas. Mereka menangkan keraguan mereka dalam hati mereka dan mulai memperhatikan kompetisi. Menurutku, iblis tua Hao memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemulihan penatua ini, ucap salah satu penatua.
Pada saat ini, iblis Tuaho sepenuhnya berfokus pada kuali obat. Beberapa cincin ramuan obat terus berputar di sekitarnya. Kadang-kadang beberapa bahan obat dengan energi yang sangat kaya akan dibuang ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka akan dapat dengan cepat disempurnakan sebelum mereka dipadatkan. Banyak langkah dilakukan dengan sangat akrab. Gerakannya ini sangat memperlihatkan bahwa dia adalah seorang Grandmaster. Mata 7 sesepuh di atas panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Ya, kurasa juga sepertinya iblis Tuaho sangat mungkin menang kali ini, ucap seseorang penatua menangis sikap iblis Tuaho tanpa sadar dia tertawa. Beberapa penatua yang lainnya di sekitar mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keterampilan perbaikan pil obat iblis Tuaho tidak kalah dengan para tetua ini. Sementara itu, penatua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya ditarik ke tangan bajunya saat mata tenangnya berayun ke tempat Xiaoyan berada. Sepertinya pria muda yang bernama Xiaoyan ini memberinya perasaan yang cukup tidak diketahui. Dan perasaan ini memberinya isyarat bahwa Xiaoyan akan menjadi kuda hitam selanjutnya. Waktu pun telah berlalu selama 5 hari. Beberapa peserta terlihat ada yang gagal mengikuti arus waktu. Atmosfer di tanah terbuka menjadi lebih kusuk. Semua orang yang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik akan segera mendekati. Terlihat awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat dengan cepat menari-nari melalui mereka seperti ular perak. Sesaat kemudian lapisan warna secara bertahap muncul di awan sampai 7 warna terlihat. Warna perlahan berhenti pada warna ke-7. Pil petir 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, itu akan menarik mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi banyak orang yang hadir menggelengkan kepalanya ketika mereka melihat pil lightning 7 warna ini. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemenangan karena mereka telah melihat 5 pil lightning 7 warna selama 3 hari terakhir. Satu lagi, pil lightning 7 warna. Suang Kongji memandang pil lightning di langit dan tertawa. Ling tua sepertinya sedikit tertegan. Yalau tersenyum. Dia melirik pria tua yang memanggil pil lightning 7 warna. Pada saat ini, Ling tua tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yu tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya berlari ke tempat Xiaoyan berada. Dengan lembut dia berkata, tampaknya anak kecil ini adalah orang yang paling tenang yang hadir, ucap Xuan Yu. Setan Tuaho seharusnya bisa berhasil membentuk pil dalam 3 hari ini. Jika saya menebak dengan benar, dia harus menyempurnakan Flame Dragon Cruelty Mysterious Pil. Jika dia berhasil memperbaiki obat ini, dia pasti akan menarik pil petir 9 warna, ucap Suang Kongzi. Ya, memang keterampilan penyempurnaan obat dari orang tua itu telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun ini, ucap Yalau. Jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus memperbaiki pil obat tingkat 9. Tetapi terlepas dari apapun itu, seseorang menaiki level pil Bodhisattva tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke tingkat 9 warna, ucap Xuan Yu. Kamu tenang saja, dia sepertinya punya rencananya sendiri, ucap Yalau. Singkat cerita, 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat ini hanya segelintir orang yang masih memurnikan pil obat di tanah terbuka. Sebagian besar orang yang tersisa berhasil menarik pil lightning dan kemudian menarik diri. Mata semua orang yang hadir berkumpul pada 2 orang. Kedua orang tersebut adalah iblis Tuaho dan Xiaoyan. Semua orang sudah mengidentifikasi pil obat iblis tua. Jika pil obat itu berhasil lahir, itu akan menarik pil petir 9 warna. Itu akan menjadi pil lightning terkuat yang muncul dalam seleksi. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan telah menarik perhatian karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya belum menunjukkan tanda-tanda pil obat embrio. Sejak awal, hanya ada naga api yang menarik diri dalam kuali. Tapi mereka semua tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat dari naga pil api ini. Tidak berselang lama, suara nyaring rendah tiba-tiba dipancarkan dari langit. Sementara itu, semua orang yang mendengarnya merasa bingung. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Dan dengan segera, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan yang seperti kilat. Iblis Tuaho sepertinya akan berhasil memperbaiki pil obatnya, ucap semua orang yang melihatnya. Terlihat semua orang mulai berbincang setelah melihat bentuk awan ini. Setelah setan Tuaho berdiri di depan banyak pasang mata, wajahnya sama seperti orang yang mati menunjukkan senyum jelek. Dia tertawa melirik ke arah Xiaoyan. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia melihat awan di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan 9 warna.
Ah, coba lihat itu. Ini benar-benar pil petir 9 warna, ucap semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Terlihat setan tua berkata kembali sambil tertawa. Yao Chen, sepertinya aku yang menang kali ini, ucap setan tua Ho. Kamu jangan senang dulu, itu belum pasti, ucap Xiaoyan dengan sedikit tersenyum.